Oke, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ya, kali ini ya seperti yang udah kita bilang tadi bahwa IHSG hari ini ditutup menguat oleh sektor energi sebesar 2,12% ya. Jadi ya seperti biasa kita selain dari video kita yang ISG dan perbankan tentunya kita akan ada video baik itu energi maupun basic industrial, health dan bahkan kita akan ulik video di sektor lainnya. Jadi teman-teman bisa pilih random untuk ngelihat bagaimana perkembangan saham teman-teman itu masing-masing ya. Yang mana energi ya kali ini kita akan membahas yaitu saham Adaro yang hari ini naik 16%. Nanti kita bahas ya. Ini untuk Adaro kita nanti ada Pigas, kita ada MEDC atau Medco, Bumi dan terakhir yaitu ada Akra. Ya, ini seperti biasa ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain ingin request bang tukar dong Pigasnya ke saham Harum atau kayak bang ini Adaro Akranya kita pindahin ke PTRO ya. Teman-teman bisa langsung ya Q&A ataupun minta di bawah kolom komentar ya, langsung kita bikinkan segera ya, itu untuk teman-teman semuanya ya. Oke, langsung saja kita ke saham yang pertama yaitu ada Adaro. Hari ini naik sebesar 16,52% dan ini merupakan hal yang fantastis dalam satu hari ya. Kalau kita lihat dari transaksi asing, hari ini ada 217 juta lembar yang diakumulasi oleh asing. Kalau kita lihat selama satu minggu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan ternyata Adaro ya memang diakumulasi oleh asing. Ya kita tahu bahwa ya ke belakang ini Adaro kan jatuh karena dividen trap kemarin ya, ditambah adanya IPO Adi ya. Nah kita langsung saja ke chartnya ya, saya penasaran dengan Adaro ini. Nih ya. Nih kemarin kita udah bikin bahwa kita udah lama banget nih terakhir kita di sekitaran sini ya. Di tanggal 22 November kita bilang bahwa di sini ya. Nih di tanggal 19 November sama 18 kita udah bilang bahwa ini Adaro ya. Adaro itu akan dibawa kembali lagi naik ke 3008 ke 83.800 dan ternyata ya benar ya langsung satu hari itu naik ya. Teman-teman mungkin kalau mengikuti kata saya ini Adaro bakal dibawa turun dulu ke 3.680 dan dibawa ke 3.800, teman-teman udah bisa profit ya teman-teman semuanya ya. Nah, nih sampai ke depannya ya 1 2 3 4 5 6 dan 6 hari segitu sah. Lalu ya, kemudian di tanggal 28 November mulailah dividen trap dan dari ya close-nya itu 3.670 sampai ya ini titik paling terendah dari Adaro ya. 2.770. Nah, tunggu. Ini saya benar-benar penasaran ya. Ya, ini titik supportnya benar-benar pas ya di area yang udah kita bikin area order blocknya ini ya teman-teman ya. Ya, di 2070 pas banget ya. Ya, teman-teman semuanya. Nih, sampai ini gapnya ya. Ini jauh nih. Ini penurunannya udah fantastis ya. Kita bikin area short aja ya biar lebih tahu nih. Nih, ini penurunannya kemarin ya sampai di titik support kita bikin ya. Ini udah 43% ya. 43,32 jatuhnya Adaro ini. Kalau ada shorting kemarin ya ini enak banget nih teman-teman ya. Ya teman-teman bisa pakai ya SL di sini ya dan shorting. Nah, 7 banding 1 ini. Nah, oke, tutup Adaro ya. Waduh. Dan kenapa hari ini bisa naik? Wajar ya karena ini ada gap ya. Ya, wajar hari ini naik. Dan karena karakter Adaro ini adalah ini bakalan nutup gapnya. Walaupun dia kadang butuh waktu yang lama ya. Ini kayak sekecilnya aja ya. Ini di tanggal tanggal 4 ya. 4 Januari 2023 itu baru ketutup ya di 1 Agustus 2024. Artinya ini udah 1 tahun lebih baru bisa ketutup untuk gamenya Adaro. Tapi apakah ini bakalan ketutup saat ini juga? No, saya rasa ini tahun depan baru ketutup ya. Ini sama polanya kayak brand jatuh, tapi apakah langsung ditutup saat itu juga? Enggak ya teman-teman ya. Dan kenapa hari ini bisa 16%? Wajar karena ini udah jauh banget kejatuhannya kalau kita dilihat dari stokastik ya maupun RSI ya teman-teman ya. Ini kita hapus dulu ya stokastiknya. Nih, kita hapus dulu stokastiknya, kita masukin ke RSI. Ini udah bener-bener udah
oversold ya, udah jenuh jual nih. Ini bener udah mentok banget ya teman-teman ya. Wajar hari ini ada rebound. Mungkin teman-teman yang kemarin nonton video saya yang udah bikin oh ini ada supportnya di sini. Ya teman-teman pasti ya kalau memang betul ngikutin kata saya ya pastinya udah mendulang cuan ya teman-teman ya. Di Adaro minimal ya sekitar 10% itu udah cukup. Jadi bagaimana ke Adaro ke depannya teman-teman ya. Kita hapus dulu nih RSI ini karena kita lebih nyaman pakai namanya stokastik ya. Tunggu kita rubah dulu. Stokastik. Nah, bagaimana ke depannya nih? Kita nih EMA 201 nih. Terus coba kita rubah ya. Coba kita rubah ke 200 dulu. Nah ya. Ini untuk Adaro ya. Palingannya paling kuat di sini dulu ke 3190. Tapi apakah masih bisa? Bagi saya mungkin lebih sedikit sulit ya. Takutnya nanti di saat dia ini udah menembus ke sini ya di 2940 ataupun di sini di 3110 dia itu gap up ya. Gap up lompat. Kalau udah gap up ya jadi teman-teman harus lebih waspada. Karena ngapa? Itu nanti bisa dulu ditutup kembali lagi ya gap upnya tadi. Celah di sini bakal ditutup lagi. So jadi untuk Adaro ya teman-teman ya. Bagi saya bisa beli cuman lebih diperhatikan lagi karena ini merupakan candle impulsif ya atau fair value gap dan ini belum sehat tandanya ini masih bisa potensial untuk ditutup kembali atau diturun kembali ya ke sini lah minimal ke 2520 ya. Ini merupakan candle impulsif jadi teman-teman harus lebih diperhatikan lagi ya. Teman-teman pasti tahu tuh. So untuk Adaro kalau mau akumulasi itu bisa ya. Mumpung winter seasonnya masih ada. So, oke, itu untuk Adaro ya. Teman-teman semuanya. Dan kalau ada teman-teman tanya ini kenapa Bang ada area TP 1, 2 dan 3 ya. Ini merupakan rekomendasi saham Adaro kita ya di grup private channel kita di Discord ya, teman-teman semuanya ya. Ini ada semuanya nih. Nah, kita udah profit gila-gilaan hari ini. 20% dan 72% dan lanjut. Nah, oke. Balik lagi ya. Nah, itu merupakan data lama kita di The Trader Stock ya. Teman-teman yang langsung ingin join langsung aja kita gabung di grup link bio kita. Nah, itu untuk Adaro ya. Bisa beli ya, tapi holdnya harus lama. Gak bisa dalam waktu cepat karena potensialnya dia bakalan turun. Ini bakalan ada nih untuk nutupin si garis impulsif ini, candle impulsif ini ya. Nah, dan jika naik lagi itu masih ada ya. Takutnya ini gap up nih seperti ini ya. Kalau udah gap up pasti ketutup nih. Oh, teman-teman beli nih kan top di pucuk atas lompat dan saat teman-teman lupa nih ternyata harganya gap up kan beli di sini. Rupanya harga dibawa turun, panik jual, habis itu naik lagi. Nah, jadi akhirnya apa? Yang hancur adalah psikologis teman-teman. Ya, karena kalau model-model Adaro saham-saham energi ya, jadi teman-teman harus lebih menguras mental dan lebih harus memperbanyak data tadi. Contoh, kita lihat dari data harga ya. Nih, kita lihat harga Newcastle kita nih NCF ya. Nah, dari harga batu bara dunia udah mulai turun ya. Kita udah bikin kemarin bahwa ya ini merupakan area tren ya. Area tren dari batu bara itu sendiri dan ternyata ditembus jatuh teman-teman. Ini potensial ini jatuh lagi masih bisa ke 130 karena kenapa ini harga winter season udah mau habis juga ya. Musim dingin di Amerika udah lama musim dingin di barat sana udah mulai berlanjut so ya takutnya nanti bisa ke area 124 ya untuk harga batu bara dunia. Jadi Adaro ya saya nggak rekomendasi seperti biasa yang kayak tadi di saham perbankan ya. Jadi ini disclaimer on di tangan teman masing-masing ya. So itu untuk Adaro. Langsung saja kita ke saham kedua yaitu ada Pigas yang hari ini ditutup menguat sebesar 2,46%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata ada akumulasi. Ini merupakan tanda yang bagus karena kita lihat dari minggu-minggu sebelumnya ini Pigas ada akumulasi besar ya. Walaupun sini ada distribusi itu hanya kecil sebesar 8.000 lembar ya. Ya berarti asing memang benar-benar tertarik di saham Pigas ya. Kalau kita lihat dari data akumulasi pun ya, dari sekuritas masing-masing kita tahu bahwa Pigas memang itu sering diakumulasi asing setiap harinya. Nah, ini teman-teman mungkin tanya, Bang ini apa nih gitu kan? Ya,
kembali lagi ini merupakan rekomendasi dari private channelnya kita, dan teman-teman yang udah ada di grup Discord kita kemarin dan hari ini udah boleh di take profitnya. Nih ya, ini saya udah bilang bahwa nih Pigas sudah bisa TP ya teman-teman, yang artinya teman-teman yang ada di grup private channel ya, mereka ini udah profit sekitar 7 ya, 7, ya 20% lah atau 7% pas. Nah, teman-teman kayak nanya, Bang ini sebenarnya udah bisa masuk momentum untuk Pigas lagi ya? Bagi saya jangan dulu. Kenapa? Karena kalau kita dari stokastik ya ini udah mentok ya, overbought. Dan ini untuk Pigas ini bisa kembali lagi sekitar di harga 1595 ya teman-teman ya. Dan apakah dia bisa kembali naik ke sini ke 1730? Itu kita lihat dulu ya teman-teman ya. Belum ada konfirmasi atau konfirmasi valid. Meskipun ini dari EMA 200-nya juga dia masih dalam fase bull ya, masih fase naik. Tapi menurut saya kedepannya ini Pigas naik ya ke area TP kita pas banget di 1670 maupun naik lagi ke nih ya ke sini ke 1680, dia bakalan kembali koreksi ya ke sini ya, kisah menurut saya di 1575 ya. Itu untuk Pigas ya teman-teman. Apakah ada momentum ya? Teman-teman terlambat ya kalau untuk masuk sekarang, tapi kalau teman-teman yang udah di private channel kita itu udah pada pesta party. Oke. Nah, yang ingin bergabung langsung saja kita cek di link bio ya. Oke, langsung saja ke saham selanjutnya, yaitu ada MEDC atau saham Medco. Yang justru hari ini terkoreksi ya di saat IHSG itu lagi rebound ya. Walaupun koreksinya masih bisa dibilang kecil, hanya sebesar 1,3%. Kalau kita lihat dari transaksi asing pun hanya ada distribusi kecil sebesar 757.000. Walau kemarin itu ada akumulasi besar 11-17 juta lembar. Dan satu minggu belakangan ini pun juga ada akumulasi besar ya. Hijau. So ini merupakan tanda yang baik bagi MEDC. Kita lihat dari kondisi chartnya ya. Nah, kita udah bilang kemarin bahwa ini MEDC yang kemarin ya. Ya. MEDC ini ya. Ini masih potensiali dia naik ke seharusnya ke 1215 ya. Cuman seperti yang udah kita bilang lalu bahwa dia masih di dalam pola bearish flag pattern ya teman-teman ya. Ya. Setidaknya ya MEDC ini bisa kembali lagi ke area sininya ya, ke 1215, mungkin turun lagi ke sini baru dia akan kembali ke sini, ataupun bisa kembali naik ke 1295 untuk keluar ke area polanya. Karena kalau kita hitung ya teman-teman semuanya ya, kita bikin kita bikin emotnya deh biar lebih mudah nih. Nah ini satu, terus ini, nah ini ada 2 ya. Nih kita pindahin nih. Ini juga nih baru disentuh 1 kali, dan ini merupakan yang ya kedua ya, kita anggap nih udah menyentuh ya kedua ya. So ini bisa jadi ya yang ketiganya itu seharusnya itu udah bisa keluar ya teman-teman ya dari area trade ini. Cuman ya apakah Pigas ini merupakan area momentum ya teman-teman, kalau ingin swingnya lebih lama itu bisa jadi ya, karena seharusnya dalam waktu dekat ya itu untuk MEDC ini ya, ini seharusnya kesini dulu ya teman-teman ya. Karena saya ngelihat bahwa ya ini di hari kemarin ya, di tanggal 20 ini ya, tanggal 9 kemarin ya teman-teman ya. Di tanggal 8 kemarin atau di tanggal 6 di hari Jumat kemarin itu ada akumulasi besar ya, ditambah sebelumnya ini asing udah mulai akumulasi nih gitu. Ini kita hapus dulu lebih bersih ya. Nah, so itu MDC ya mungkin lebih sulit ya kalau kita entry di momentum seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke. So, apakah MDC rekomendasi? Ya, itu disclaimer on di tangan keputusan investasi masing-masing. Apakah ini momentum yang tepat untuk membeli?
Bisa dikatakan iya, tetapi dengan chart yang model ini ya teman-teman, jadi harus lebih berhati-hati lagi ya. Ini ya, kalau kita ngikutin ya, ini bakalan overbought lagi ya, seperti saya udah bilang. Dia ke sini dulu nih ke 1175 ya. Kembali lagi turun, nanti itu baru naik lagi. Seperti yang udah pola kita bikin ya. Ini bakalan dikocok lagi di sini. Apakah kalau dia gagal ya tembus ke 1205 atau dari pola ini ya bearish flag pattern kita nih, ya itu lebih berbahaya untuk MEDC. Tapi kita doakan ya teman-teman, mungkin yang masih nyangkut di MEDC itu bisa sedikit lebih lega ya. Semoga nanti di EMA 200-nya ini bisa ditembus ataupun ya ke EMA 21-nya dulu deh. Nah ke MA 21-nya ini bisa dulu ditembus ya. Nah ini ya, sekarang kan lagi berusaha disentuh nih. Kemarin di tanggal 24, 25 ini ya gagal ya. Dan sekarang lagi berusaha nih, udah 2 kali candle ini berusaha nembus, gagal ya. Tapi semoga besok itu bisa naik, karena ngapa ya, di asing udah mulai ngebuy sih. Jadi apakah ini bisa swing lebih lama? Teman-teman harus lebih berhati-hati ya kalau dalam model chart analisa teknikal seperti ini. Itu untuk MEDC. Langsung aja kita ke saham yang ketiga ke saham yang keempat ya. Yaitu ada saham Bumi yang hari ini justru ditutup menguat sebesar 2,89%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata ini masih distribusi ya teman-teman. Ya kenapa Bumi turun bang? Kan sudah saya bilang tadi waktu kita ngecek Adaro bahwa harga saham batu bara dunia itu ya, atau coal itu udah turun ya. Kalau memang kita udah pengen ngebuy ya itu memang di saat sebelum winter season itu tiba, harga saham-saham batu bara tuh turun ya teman-teman. Udah bisa dari bawah kemarin belinya ya, ini ya di bulan Agustus kemarin tuh enak banget nih gitu, di awal-awal Agustus gitu kan. Nah sampai mungkin teman-teman bisa take profit di area sini. Nah itu pesta banget sih. Nah ya, kenapa bisa kemarin TP di sini? Mungkin teman-teman yang udah nonton video saya kemarin pasti tahu nih gitu. Nah kemarin banyak nih orang yang masih rekomendasi bahwa ini saham Bumi masih bisa beli nggak sih gitu kan. Orang masih banyak, kemarin saya lihat ngasih rekomendasi ya, karena ini banyak teman-teman kemarin saya lihat bikin polanya kayak gini ya teman-teman ya. Kembali lagi saya bilang bahwa analisa teknikal itu hanya 20%. Kembali lagi fundamental, data-data ya, itu semuanya itu berdasarkan pergerakannya itu berdasarkan fundamental tadi. Ya, kamu beli ya saham batu bara misalnya kan. Ini kemarin bakalan naik nih gini-gini. Mungkin teman-teman beli di sini ya. Tapi ternyata di saat ngecek di harga call-nya itu jatuh. Jadi apakah ada harapan untuk naik lagi? Sulit ya teman-teman ya. Sama seperti kita kayak trading gold ya, trading emas. Teman-teman pasti membandingkan yang namanya data dolar tadi, data DXY. Di saat harga goldnya itu turunnya, berarti tanda dolarnya itu membaik. Ya seperti itu juga dengan saham-saham Bumi maupun Adaro ya. Di saat harganya itu turun atau curung datar, cenderung mendatar ya. Kalau kita lihat harga batu bara dunia turun, apakah ada harapan untuk kembali naik? Ya lebih sulit. Kecuali misalnya harga ini Bumi nih batu bara, terus Adaro batu bara juga lagi harga turun atau mendatar. Tetapi dari Newcastle tadi yang kita lihat dia harga saham batu bara dunia itu naik, itu baru ada harapan teman-teman itu harganya bakal ada pantulan lagi kembali naik ya ke sini ya. Tapi kalau dengan harga batu bara dunia tadi turun, ya mungkin teman-teman yang pengen trading nekat ya main tipis-tipis saja ya. Day trading, mau scalping, is okay. Tapi kalau untuk swing itu lebih sulit ya. Nah, ini udah data yang udah saya bikin kemarin nih untuk di teman-teman yang lain bertanya ya. Potensially dia ke 126 nih ada. Jadi lebih berhati-hati untuk di saham Bumi ya atau batu bara ini. Ya. Tapi untuk dia kembali ke sini ya ke 153 kemungkinan ada juga. Jadi tergantung bandarnya lagi nih kalau udah modelan gini ya. Karena dari data fundamental ini juga kurang mendukung. Meskipun data-data saham news dari Bumi juga bagus ya. Cuman kembali lagi kita harus bisa mix atau menggabungkan dari data-data yang lainnya. Data-data makro ekonominya tadi. Oke? Karena yang dijual ini batu bara ya. Bukan jualan batu es ataupun es teh ya.
Jadi kita harus menggabungkan dengan data yang lebih valid. Oke, itu untuk bumi, lebih berhati-hati lagi ya. Oke, langsung saja kita ke saham yang kelima ataupun yang terakhir, yaitu ada Akra. Hari ini ditutup menguat sebesar 1,89%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata hari ini ada distribusi sebesar 4 juta lembar. Kemarin juga didistribusi ya. Kalau misalnya saya lihat dari chartnya model gini ya, dibuang, dijual, dibuang, dijual, bahwa ini Akra. Kalau dari segi asing, dia pengen ngebawa harganya itu datar dulu ya. Belum ada fase akumulasi ataupun distribusi secara pasti ya untuk dikonfirmasinya. Ya, jadi tergantung retailnya aja kembali. Nah, ini di Akra kita udah bilang kemarin bahwa di harga di tanggal mulai nih tinggal 5 November kemarin bahwa ini saham Akra bakalan dikocok-kocok dulu ya. Ya, naik turun, naik terus kembali turun ke sini. Ya, even ya, meskipun kita bilang kemarin ini harganya naik, ternyata dibawa turun dulu ya. Kembali lagi naik turun. Tapi ya namanya market kita nggak bisa tebak ya. Ternyata bandar ternyata ingin ke area liquidity lagi. Teman-teman kalau sadar ya yang nonton video saya bahwa ini mirip dengan chart BBRI tadi ya. Ini dengan mirip chart BBRI tadi. So, bagaimana untuk Akra ke depannya ya teman-teman? Ini bakalan side ya. Tunggu dia dulu tembus ke area order block. Mungkin teman-teman yang udah ngeblik di harga sini nggak apa-apa, di hold ya, ditahan ya. Jadi teman-teman di sini ya kalau yang udah kejebak di Akra jadi lebih diperhatikan lagi ya, karena ya ini swing high ya, swing high-nya gede, ini swing high. Untuk menembus area sini lebih sulit ya, 1640 ditambah ini udah overbought ya. Palingan nanti kembali lagi nih turun ke area ke 1300. Apakah ini momentum untuk beli di Akra? Ya dengan chart yang udah kita bikin bakalan datar ya. Kita udah jauh-jauh hari kita bikin datar. Data asing juga ini datar ya, keluar masuk. Dan ternyata ini turun dan naik. Yang artinya yang ngebikin saham ini turun dan naik adalah bandar lokal ya. Bandar lokal. Mungkin teman-teman bingung sih. Ini Bang Iqbal nih kayak ngomong bandar, tapi kami nggak ngerti. Nanti kita bikin video khusus untuk bandarmologi bagi para pemula maupun yang udah advance ya teman-teman ya. Intinya nanti request aja kolom di komentar atau tunggu video kita selanjutnya ya. Jadi untuk Akra ini bakalan sideways dulu ya. Apakah ada momentum? Tidak ya. Bakalan ini ya kalau kita turunin ya time frame ke H1 dulu ya. Ya. Ini bakalan kembali lagi ke EMA 21-nya ya. Palingan di sini di 1315 ya. Nah, di time frame 1 jam pun juga ini udah membentukin stokastiknya overbought, jenuh belik ya, pasti dibawa turun dulu deh ya. Itu untuk Akra ya. Lebih diperhatikan lagi untuk Akra ya. Belum ada momentumnya karena ini sebenarnya dalam tren gedenya ya, tren besarnya di fase bearish ya. Kecuali kayak gini baru enak fase bull. Jadi setidaknya dia turun, kita masih bisa memberikan bahwa ya teman-teman beli aja gitu kan. Ya, karena fasenya bull. Kalau ini fasenya udah bear, udah turun. Belum ada konfirmasi untuk bullishnya. Jadi kalau udah modal gini, jadi teman-teman harus lebih mainnya lebih dikit ya. Nggak bisa kita swing sampai lama-lama jauh ke sini ataupun ke sini, sampai nanti kalau ada dekonfirmasi pembalikan arah baru kita bisa bilang bahwa ini Akra oke, tapi sekarang belum ya. Jadi Akra kedepannya dibawa turun dulu. Itu untuk Akra. Oke, sekian, terima kasih teman-teman udah nonton video kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa saham energi hari ini ditutup cenderung banyak ya hijau-hijau ini ya. Nih, hijau-hijau ini ya memang bandarnya udah akumulasi karena harganya itu melalui dari chart analisa teknikalnya itu memang udah terlalu jauh di bawah. That's why kenapa hari ini hijau ya wajar karena itu merupakan titik rebound dari teknikalnya udah jauh turun ke bawah. Merupakan koreksi ataupun kenaikan rebound yang memang seharusnya terjadi ya teman-teman ya.
So itu untuk saham energi. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video saya. So jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi bell lonceng teman-teman, sehingga saya selalu update, teman-teman bisa langsung ngecek videonya langsung di notifikasi handphone maupun device teman-teman masing-masing. Dan seperti biasa kalau ada Q&A, permintaan dan segala macam bisa langsung ke kolom video di bawah ini, dan kita ada grup ya, private channel yang gratis untuk teman-teman bisa pantau setiap harinya. So langsung cek di link bio kita ya teman-teman ya. Dan seperti biasa, salam gacor.